Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa nawwir basairana bi anwaril iman wal ulum wal irfani wal yaqin wa taqabbal jami' a'malina wa aqwalina khalisan liwajhikal karim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah sehingga masih bisa istiqomah salat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Jannah, kemudian dilanjutkan dengan ngaji rutin, niat nambah ilmu, niat cari hidayah, niat nambah sangu bekal akhirat. Semoga dengan istiqomahnya ngaji Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah tambahkan keberkahan untuk keluarga kita dan anak turun kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di antara nikmat hidup itu adalah ilmu dan adab. Orang kalau sudah dikasih ilmu dan adab, dalam kondisi sesulit apapun biasanya lebih tenang. Jadi kalau bekalnya ilmu dan adab, dalam kondisi serumit apapun biasanya stylenya tetap tenang. Ini akhir-akhir ini sedang diuji, bagaimana para ulama kita, para pembesar Nahdlatul Ulama sedang diuji. Nah, biasanya orang kalau sedang berpolemik, berselisih itu mudah kelihatan karakternya biasanya. Panjenengan kalau pengen lihat karakter aslinya, panjenengan lihatlah ketika panjenengan sedang tidak cocok dengan orang. Nah, itu muncul karakter aslinya. Kalau ketika sedang tidak cocok, tidak sama pikirannya dengan orang, lalu karena ilmu dan akhlaknya panjenengan tetap baik, tetap tenang, tetap objektif, menilai orang tidak berangkat dari rasa karena tidak suka, tapi karena murni memang. Jadi kalau disuruh nyebutkan saya tidak cocok sama si A misalkan, ditanya sama orang, si A itu pripun menurut panjenengan Ustaz? Oh bagus orangnya sebenarnya, cuman dengan saya itu ada masalah dalam hal ini aja. Sebenarnya jujur orangnya, jujur loman bahkan orangnya, cuman dengan saya itu tidak cocok hanya gara-gara ini aja. Ini biasanya orang yang punya ilmu dan punya adab. Sedak cocok apapun itu dia tetap adil, tetap menilai orang itu dengan utuh, tidak berangkat dari bahasa orang sekarang itu like and dislike, karena suka dan tidak suka akhirnya penilaiannya jadi rusak semuanya itu, atau jadi baik semuanya. Para hadirin sekalian, dulu ada kisah, saya tidak tahu pernah cerita atau enggak di sini. Ini kisah kalau orang itu konflik dibangun di atas ilmu dan akhlak pasti keren pasti. Jadi konfliknya aja keren, apalagi tidak sedang konflik gitu. Nah, suatu hari ada ulama yang namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini putranya budaknya Abu Bakar, dan kalau tidak salah satunya itu budaknya Anas bin Malik kalau tidak salah.
Jadi dua budak ketemu, satu budak laki-laki, satu budak perempuan, tapi budak tidak sembarang budak. Ibarat sekarang itu dia pembantu tapi pembantunya kiai gitu, tiap hari nderek kiai, wah itu beda. Supir tapi supirnya kiai, wah itu beda. Kemana-mana bareng kiai, masya Allah. Nah dua budak ketemu nikah, lahirlah ulama besar namanya Ibnu Sirin. Oh ini ulama besar, ahli tafsir. Jadi kalau panjenengan nyari siapa ulama tafsir di internet itu, yang muncul Ibnu Sirin. Sudah jadi labelnya Ibnu Sirin ahli tafsir mimpi. Nah suatu hari beliau tidak cocok dengan ulama besar, saya lupa namanya, apakah Imam Hasan Al-Basri, saya lupa. Tidak cocok, tidak akur pendapatnya. Tapi suatu hari Imam Hasan Al-Basri itu mimpi di dalam tidurnya dia melihat dia ada di dalam kandang, entah itu kandang sapi atau kandang unta. Ada di dalam kandang, tidak pakai baju, tapi pegang tongkat. Nah itu Imam Hasan Al-Basri bingung, ini maksudnya apa mimpinya ini. Saking keponya ini terhadap tafsir mimpinya ini, akhirnya keinget sama rivalnya sama ulama yang sedang tidak cocok dengan dia, yang terkenal dengan ahli tafsir mimpi, Ibnu Sirin. Waduh, ini yang ahli tafsir hanya Ibnu Sirin, tapi tidak cocok saya dengan dia tapi sedang tidak cocok, ada ketidakcocokan. Akhirnya karena saking keponya pengen tahu tafsir mimpinya, tapi ada masalah dengan orang yang ahli tafsir itu, dia ngutus muridnya. Ini tanyakan ke Ibnu Sirin itu, kalau ada orang mimpi begini tafsirnya apa, tapi jangan bilang-bilang kalau itu mimpinya saya, gengsi lah. Berangkatlah si murid ini nemui Ibnu Sirin, lalu cerita, Syekh kalau ada orang mimpinya ada di kandang, kan kandang tempat yang kotor, kan tidak ada orang yang betah tinggal di kandang gitu, tidak ada, kecuali karena tugas dan pekerjaan gitu. Kalau ada orang mimpi sedang di kandang, terus ditambah nggak pakai baju, tapi pegang tongkat, itu tafsirnya apa sih? Ibnu Sirin dengan cepat bilang begini, mimpi ini bukan mimpi sembarangan. Kamu bilang sama yang punya mimpi ini suruh datang sendiri ke sini. Kamu bilang sama yang punya mimpi suruh datang sendiri. Padahal yang sedang punya mimpi itu tidak cocok dengan yang ahli tafsir mimpi ini. Pulanglah si santri ini gagal, misinya gagal. Ketahuan, ulama-ulama dulu kan begitu. Ya ulama sekarang ada yang begitu, yang basirohnya kuat. Basiroh itu mata batin, sehingga kalau sowan ke kiai-kiai model begini tidak perlu banyak omong, sebenarnya sudah ngerti biasanya. Itu basiroh. Kalau katanya Imam Al-Ghazali, basirohnya ulama, basirohnya aulia itu hatinya itu seperti cermin yang bersih banget, yang ngadep ke langit, servernya server langit. Jadi barang apa yang ada di langit muncul di cermin itu dengan jelas, pantulannya muncul dengan jelas. Kalau kita kan cerminnya burem, kan orang kalau punya dosa itu katanya Rasulullah hatinya bintik hitam gitu kan, dosa lagi bintik hitam lagi, nggak sempat dihapus lewat istighfar. Apalagi yang dosanya model-model ghibah gitu, merasa ndak dosa kadang. Rasan-rasan itu kan kadang merasa ndak dosa, ndak sempat tobat, akhirnya hitam banyak gitu gelap, akhirnya cerminnya gelap, pantulan dari langit ndak tembus. Panjenengan kalau ngaca cerminnya penuh dengan debu, ndak jelas. Yang awalnya di sini ada hitam-hitamnya, karena cerminnya ndak jelas, ndak jadi kelihatan akhirnya. Nah, kalau aulia itu bersih sehingga basirohnya peka.
Ibnu Sirin ngerti kalau ini bukan mimpinya orang ini, kamu pulang aja. Suruh yang punya mimpi datang ke sini sendiri. Akhirnya pulang santrinya, gagal misinya. Nyampaikan ke gurunya, wahai Syekh, wahai guruku, katanya Syekh Ibnu Sirin panjenengan disuruh hadir sendiri. Imam Hasan al-Basri saking keponya datang beneran. Jadi gengsinya ditinggalkan dulu, meskipun sedang tidak cocok dengan ulama ini, demi pengen tahu tafsir mimpinya datang. Akhirnya nyampe ke rumahnya, Imam Hasan al-Basri langsung bilang, sudah tidak usah basa-basi, tolong kasih tahu saya apa tafsir mimpi saya. Akhirnya Ibnu Sirin menyampaikan keahliannya. Oh gini, sampian mimpi ada di kandang hewan itu, maksudnya adalah sampian sedang berada di dunia yang kotor seperti kandang. Dunia itu kotor memang, kotor, penuh intrik dan politik, gitu kan? Gimana ndak kotor, tiap hari pembunuhan di mana-mana. Insyaallah. Ada anak bunuh bapaknya, ada bapak bunuh anaknya, ada ibu buang, masya Allah, ada orang mutilasi, macam-macam. Betapa kotornya dunia. Bahkan sejak awal pun sudah tragedi kotor, Habil dan Qabil. Jadi sampean mimpi ada di kandang, maksudnya ada di dunia yang kotor kayak kandang. Terus tidak pakai baju, maksudnya nopo? Oh, kalau tidak pakai baju, maksudnya jenengan itu apa adanya. Baju itu simbol kemewahan, simbol pangkat, bahkan ada orang pakai baju itu kalau semakin naik gajinya semakin naik level ini. Properti hidupnya semakin naik, gitu kan. Sampean ini tidak ngurus urusan dunia, sampean apa adanya. Kebesaran-kebesaran panjenengan ditinggalkan semuanya, seperti menanggalkan baju. Lihat loh, ini sedang tidak cocok loh ya, tapi tafsir mimpinya keren. Jujur maksudnya. Yang terakhir, pakai tongkat itu maksudnya apa? Oh, pakai tongkat itu simbol kebijaksanaan. Jenengan orang yang paling bijaksana. Dua ulama ini sedang tidak cocok loh ya. Tapi tafsir mimpinya begitu. Dia sampaikan yang benar. Dia sampaikan yang jujur. Jenengan ini orang yang bijak, karena orang yang pegang tongkat itu simbol kebijaksanaan. Makanya kalau sekarang yang pegang-pegang tongkat itu ulama-ulama besar, ulama-ulama sepuh, para habaib itu tongkat itu. Simbol kebijaksanaan. Kalau orang alim ngapunten tidak pakai tongkat, simbol kesepuhan, biasanya sudah tak kuat jalan. Masya Allah. Jadi tafsir mimpinya adalah jenengan ini ada di dunia, baju kebesaran panjenengan ditinggalkan, tidak ngurus dengan label-label gitu, tidak ngurus. Gak ngurus dengan image, gak ngurus sudah. Yang ketiga dengan orang yang bijak. Insyaallah. Jadi banyak kalau mimpi pegang tongkat itu jangan orang yang bijak, insyaallah. Yang penting tongkatnya tidak dipakai mendungi orang, itu orang bijak, insyaallah. Nah, Imam Hasan al-Basri kaget dengan tafsirnya. Keren sekali ya. Dan memang tidak salah memang, kalau Ibnu Sirin terkenal dengan ahli tafsir mimpi, tidak salah memang. Tapi yang paling membuat penasaran Imam Hasan al-Basri adalah, sampean lo kok ngerti kalau itu mimpinya saya? Saya tuh heran, sampean kok ngerti kalau itu mimpinya saya? Padahal santri saya tidak bilang kalau itu mimpi saya. Apa jawaban Ibnu Sirin? Menurut sampean emang ada yang berhak mimpi ini selain sampean? Mimpi yang sekeren ini yang berhak hanya sampean. Bayangkan, ini orang sedang tidak cocok loh ya. Makanya saya tegaskan di awal, orang kalau sudah di landasannya ilmu dan akhlak, sendak cocok apapun dengan orang tetap keren. Kalau sudah landasannya ilmu dengan akhlak, berkonflik dengan orang, konfliknya tetap keren. Ditanya pripun orang itu, oh bagus sebenarnya, jujur, rajin ke masjid. Hanya dengan saya itu tidak cocok, pas dirapat aja pendapatnya tidak cocok dengan saya. Gitu aja. Tapi kan susah orang model begini. Kalau sudah kadung musuhan kayak jelek semuanya gitu. Kalau sudah kadung cinta baik semuanya. Tidak ada aibnya, tidak ada jeleknya.
Ngoten nggih, jadi kita perlu semangat nambah ilmu, nambah adab biar kita bagus hidupnya. Jadi kalau sudah ilmu dan adabnya bagus, hidup dalam kondisi serumit apapun insya Allah bagus, insya Allah. Nah, kita niatkan ngajinya, niat nambah ilmu, nambah taufik, nambah hidayah, nambah amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji sirahnya sampai di mana nggih? Ibu-ibu nih yang paling ngerti kayaknya. Sampai di halaman 8 nggih. Terus halaman 8, kemudian sampai di paragraf yang kedua, 1, 2, 3. Paragraf yang ketiga nggih. Paragraf yang ketiga sampai di yafrahu sampun. Kalau Bapak sudah hafal semua kayaknya. Bapak sudah hafal. Yafrahu. Saya lupa enggak nandai karena berhentinya tidak di akhir paragraf. Tadi buka-buka lagi di mana kemarinnya? Kayaknya berhenti di yafrahu idza tadu wa yahzanu idza dallu. Rasulullah itu yafrahu bahagia kalau umatnya dapat hidayah, wa yahzanu dan sedih kalau umatnya dallu, sesat. Jadi kalau ada umatnya Rasulullah menyimpang, itu Rasulullah sedih. Kalau ada umatnya dapat hidayah, itu bahagia Rasulullah. Terima kasih, Pak Ahmad. Jadi kalau ada orang lahiran, saya sering nyampaikan kalau ada orang lahiran dari orang tua yang muslim, kita itu harus bahagia. Kenapa? Umatnya Rasulullah nambah. Umatnya Rasulullah nambah. Kalau ada anak mau ke masjid, meskipun nilai sekolahnya jelek, harus bahagia sekali. Karena ada anak, ada umatnya Rasulullah, hidayahnya sedang bagus mau ke masjid. Kalau perlu bacaan. Kalau punya anak usia 2 tahunan misalkan, atau usia 1,5 tahun misalkan, belum fasih bilang bapak sama ibu, ayah sama mama, belum fasih, tapi sudah bisa ngomong Allah, wah itu perlu bacaan banget. Jadi kebahagiaan terbesarnya adalah ketika anak semakin dekat dengan Islam. Itu bahagia. Kalau ada anak rajin ngaji, meskipun tidak bisa ngaji, panjenengan harus bersyukur. Jangan ketika anak tidak bisa ngaji, dipaksa ngaji, dimarahi sampai anak takut dengan yang namanya ngaji. Urusan bisa ngajinya nanti aja, tapi urusan suka ngajinya nomor 1. Yang penting anak istiqomah ngaji, senang ngaji sudah. Tidak bisa nanti. Tidak bisa itu urusan ikhtiar dan urusan hidayahnya Allah. Karena Allah yang membisakan ngaji, membisakan orang ilmu itu Allah. Kita itu hanya ikhtiar. Jadi sama dengan Rasulullah, kebahagiaannya itu kalau umatnya itu dekat dengan Allah, kesedihannya itu kalau umatnya jauh dari Allah. Oke, gitu. Suatu hari ada orang yang curhat ke saya, Ustaz kok saya begini bisa ndak diterima tobatnya? Bisa sekali. Panjenengan itu dosa sebesar apapun Allah itu Maha Pengampun. Bahkan kalau ada, ini hadisnya Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah saking senangnya Allah kalau ada hambanya yang ahli maksiat lalu balik pada Allah, tobat, itu senangnya melebihi musafir bawa unta, atau kalau sekarang nggak relevan nih bawa unta. Musafir bawa mobil, pengen camping, bekalnya di dalam, ATM-nya di dalam, dompetnya di dalam, HP-nya di dalam semuanya. Tiba-tiba di saat sedang istirahat mobilnya diambil orang, dicuri orang, hilang semuanya. Padahal perjalanannya masih jauh. Galau enggak itu? Galau banget, mobil seluruh bekalnya ada di situ. Di saat putus asa, sedih luar biasa, tiba-tiba mobilnya balik lagi. Entah dengan cara ditemukan orang, pokoknya mobilnya balik lagi saat bekalnya. Bahagia sekali. Allah itu bahagianya melebihi orang ini
ketika ada hambanya yang ngilang lalu balik lagi. Ngilang itu maksudnya menjauh dari Allah, maksiat terus lalu pengen balik sama Allah. Jauh dari masjid tiba-tiba pengen balik ke masjid. Oh, itu disenangi Allah. Melebihi musafir yang kehilangan bekalnya lalu balik lagi. Jadi ngoten ukuran kebahagiaan itu begitu. Kalau punya anak, ukuran kebahagiaannya semakin dekat dengan Allah. Kalau katanya Gus Bah, punya anak itu kalau pengen bahagia ndak usah rumit-rumit. Yang penting jadi ahli sujud sudah. Mau jadi apapun setelah itu. Yang penting jadi ahli sujud, entah itu profesinya petani, entah itu profesinya tukang bangunan, entah itu profesinya direktur, entah profesinya dosen, panjenengan harus bangga selama dia jadi ahli sujud, jadi ahli ibadah maksudnya. Oke, lanjut. Ya'fu an masihim wa yastaghfiru limudnibihim. Rasulullah itu karakternya memaafkan, ya'fu, suka memaafkan orang yang berbuat buruk, kemudian dan memintakan ampun orang yang berbuat dosa. Ini berat Muradin, kalau ada orang berbuat salah ke panjenengan, bisa memaafkan tuh susah. Bisa memaafkan tuh susah. Paling banter panjenengan ndak emosi, itu sudah keren sudah. Ada orang garai jenengan, misalkan, mendolimi panjenengan ndak emosi aja itu sudah keren sebenarnya. Apalagi naik level memaafkan. Apalagi naik level berbuat baik pada orang yang berbuat buruk, itu jauh lebih berat. Tapi kalau bisa begitu, Masya Allah, luar biasa. Dan itu karakternya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya, yudhiru fadlahum. Rasulullah itu suka menampakkan keutamaan hambanya. Rasulullah itu suka menampakkan keutamaan hambanya. Contohnya begini. Rasulullah dawuh di kitab Riyadhus Shalihin. Dawuhnya begini. Fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang nyari ilmu itu ketimbang orang yang sibuk ibadah tapi tidak berilmu, itu levelnya seperti keutamaan Rasulullah dengan umat yang level paling rendah. Jauh maksudnya. Orang yang sibuk dengan ilmu, orang yang ibadahnya dibangun di atas ilmu, dibanding orang yang sibuk ibadah tok tanpa ilmu, itu keutamaannya seperti Rasulullah dengan umat level paling rendah. Jadi Rasulullah senang sekali ngangkat hambanya, ngangkat umatnya. Makanya kalau katanya Anas bin Malik, ini di kitab Ar-Rasul Mu'allim, kalau ngobrol dengan Rasulullah itu asik. Gimana ndak asik? Sebanyak apapun orang yang ngobrol dengan Rasulullah, itu masing-masing orang merasa Rasulullah paling peduli dengan dia. Rasulullah sedang fokus ngobrol dengan dia, padahal banyak orang itu loh. Kalau kita kan ngobrol dengan 2-3 orang, bisa jadi salah satunya itu merasa kok lebih asik, lebih sering ke sana kayaknya arah pandangannya, fokusnya gitu kan gitu. Tapi kalau ngobrol dengan Rasulullah, seberapa banyak pun orang, semua orang itu merasa Rasulullah itu kayaknya lebih peduli dengan saya dalam obrolan ini. Saking bisa membagi perhatian di saat ngobrol. Bukan tidak mudah. Apalagi di zaman gadget HP ini ki. Panjenengan ngobrol dengan satu orang saja, dengan istri, pasangan di rumah ngobrol. Kayaknya ditinggal nyekrol gitu. Selain itu ya. Kalau disuruh ulang lagi maksudnya apa? Karena nggak terlalu menyimak soalnya. Terus Bapak. Karena kalau Rasulullah seberapa banyak pun orang yang ngobrol, semua orang merasa paling diperhatikan. Tidak mudah. Coba jangan ikut pelatihan seni berkomunikasi, itu tidak ada yang bisa membuat model begini. Ngobrol dengan 3 orang, 5 orang, dan semua orang ini secara psikologi merasa yang ngobrol ini kayaknya sedang memperhatikan saya banget. Semuanya merasa, tidak ada yang merasa dikucilkan. Wah, itu tidak mudah. Dan itulah Rasulullah. Yudhiru fadlahu. Suatu hari, jadi kalau panjenengan
prakteknya ngamalkan ini nggih. Dengan orang, dengan keluarga apalagi, dengan anak-anak apalagi, itu jangan sibuk menampilkan kelemahan pasangan, keluarga, anak. Ditanya, pripun kalau istrinya panjenengan? Luar biasa, alhamdulillah. Bisa betul? Ditanya, pasangannya panjenengan pripun? Luar biasa, alhamdulillah. Saya pernah ngobrol dengan calon wali santri yang ngamalkan ini. Anaknya banyak, dia pengen mondokkan anak untuk masuk SMP, adiknya masih kecil-kecil. Masya Allah Pak ya, Pak, luar biasa panjenengan dengan anak-anak ini. Karena anaknya itu disuruh milih sekolah sendiri, disuruh istihoroh sendiri. Nah kalau sampean cocok, saya sangat mantap. Kalau sampean tidak cocok, kita cari yang lain. Tapi istihoroh dulu. Anak seusia SD disuruh istihoroh itu loh. Saya bilang, luar biasa panjenengan ngajari anak. Dia bilang begini bapaknya, yang luar biasa istri saya Ustaz, yang ngajari anaknya. Istrinya bilang, bukan Pak, suami saya. Loh ini kok, ini ilan ini ya. Wah ini keren ini. Jangan sampai kewali. Opo Ustaz, suami saya. Ustaz suami saya yang begitu. Enggak, istri saya yang begitu. Wah alamat ini. Jadi yudhiru fadlahum, sibuk menampakkan kelebihan. Anak-anak juga gitu. Jadi kalau di depan anak terutama itu ditampakkan kelebihan-kelebihannya. Kalau di depan orang banyak jangan terlalu berlebihan. Hati-hati kalau ada cara ngaturnya. Kayak orang main layangan, kapan waktunya jangan nari di luar itu ada waktunya. Ada ritmenya sendiri. Tapi di depan anak jangan dihancurkan anak itu. Kalau gaya-gaya orang dulu itu, anak itu sudah jarang dipuji, dijelek-jelekin di depan banyak orang. Jadi anak itu sebenarnya yang paling membela dan yang paling memuji seharusnya orang tuanya, bukan orang lain. Katanya Gus Bahak begini, panjenengan itu sebagai orang tua harus dekat dengan anak. Jangan sampai anak itu dekat dengan orang yang sering mengapresiasi dia. Normal anak itu senang dengan orang yang memuji, mengapresiasi. Nah itu harus sering muncul dari orang tua. Meskipun harus imbang kalau waktunya salah panjenengan tegas. Seperti Rasulullah tegas pada putrinya ketika menjelaskan tentang hukuman potongan tangan bagi orang yang nyolong. Dia bilang, walau anna Fatimah sarokot laqata'tu yadaha. Meskipun Fatimah yang nyolong, saya potong tangannya. Saya yang potong tangannya. Tegas ada tempatnya, perhatian dan apresiasi pada anak juga harus ada tempatnya. Ngoten nggih, yudhiru fadlahum. Lanjut, wa yukhatiru binafsihi, dan Rasulullah itu sering khawatir Bapak sekalian. Sering galau gitu maksudnya. Galau kenapa? Liinqadhihim, untuk menyelamatkan umatnya. Yang paling dikhawatirkan Rasulullah itu gimana umatnya itu biar selamat semuanya. Nah itu yang paling dikhawatirkan. Para hadirin sekalian, orang itu levelnya, kualitasnya dia, levelnya dia di hadapan Allah tergantung sejauh mana mikirnya. Maksudnya begini, kalau mikir diri sendiri saja, mikir diri sendiri tok dan keluarga saja, enggak mikir tetangga, enggak mikir ngeramut orang, ngeramut umat dan lain-lain, levelnya segitu. Semakin banyak dia mikirnya, semakin naik levelnya. Dulu saya pernah nonton videonya Al-Habib Mundir Al-Musawwa. Itu keren sekali. Beliau itu meninggal di usia muda, majelisnya besar sekali di saat beliau masih hidup. Kalau majelis di Monas, majelis di Istiqlal itu jutaan orang yang hadir. Beliau meninggal dalam kondisi masih muda. Suatu hari beliau itu naik ke sebuah gunung, saya lupa nama gunungnya, yang gunungnya sedang erupsi. Naik, padahal sudah warga sekitar itu sudah diungsikan, tapi Habib Mundir dan beberapa santrinya itu izin ke posko itu, saya mau naik ke atas. Agak lama diskusinya karena tidak boleh, akhirnya diizinkan.
naik ke atas dekatnya, kayaknya dekat kawah, saya lupa. Itu di situ berdoa dan sholawatan. Habis sholawatan jubahnya dilepas, kurang lebih bahasa yang saya dengar waktu itu. Ya Allah, jubah ini banyak air mata saya. Kalau air mata saya keterima, ikhlas karena Engkau, dilempar itu ke kawahnya. Tolong gunung ini antengkan, jangan dibuat bergejolak lagi. Kasihan warga yang di sekitar. Ini sudah mikir orang banyak, sudah tidak mikir diri sendiri. Orang itu kalau sudah mikir, orang itu kalau sudah mikirnya lebih jauh, tidak hanya mikir diri sendiri, itu levelnya semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya putranya Cak Nun, sinten nggih yang jadi vokalis itu? Ya? Sabrang. Nah, kalau bahasanya Sabrang itu gini, self itu membawa ke dirinya itu semakin lebar, semakin keren orang itu. Kalau anak kecil itu kan selfnya itu, bahasa Inggris kan self, myself gitu. Selfnya itu dirinya sendiri kalau anak kecil. Nggak ngurus orang lain, nggak ngurus ngerepotin orang lain, kan nggak ngurus kalau anak kecil itu. Pokoknya dirinya nyaman kan gitu. Anak asuh setahun 2 tahun gitu, ngapunten ngompol sembarangan kan nggak ngurus ngerepotin orang, karena selfnya dirinya sendiri, ngurusnya hanya dirinya sendiri. Semakin naik usianya kan berkembang itu selfnya. Punya adik gitu sudah besar, itu sudah mulai selfnya ke adiknya. Jangan sakitin adik saya. Ada orang membuli adiknya, dia hadir. Jangan. Dia sudah mulai melebar. Ketika sudah jadi orang tua, tambah melebar itu. Istrinya, anaknya, orang tuanya itu kebawa dalam dirinya. Mengganggu keluarga saya, mengganggu istri saya, anak saya, orang tua saya, sama dengan mengganggu saya. Kan gitu nggih? Semakin lebar. Kalau Rasulullah sudah lebar banget, mengganggu umatnya, nyakiti umatnya sama dengan nyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau Rasulullah di saat ada orang meninggal, bahasanya begini, ada orang punya hutang, begini, siapa yang meninggalkan hutang, itu tanggung jawab saya. Ini secara moral, meskipun nanti ada praktik-praktiknya. Nanti saya yang mau nanggung. Kalau dia yatim, saya siap mengambil ini. Tapi kalau ada hartanya, itu milik ahli warisnya. Tapi kalau ada tanggungan-tanggungan, bilang ke saya, gitu maksudnya. Itu namanya dirinya sudah bukan fisik itu, tapi melebar, selfnya melebar ke anaknya, keluarganya, ke umat secara umum. Itu yang dimaksud dengan wa yukhatiru bi nafsihi liinqadim. Kalau terus mikiri umatnya, bahkan di saat sakaratul maut pun Rasulullah yang paling dikhawatirkan adalah keselamatan umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutannya adalah wa yushawiruhum fil umur. Rasulullah itu suka diskusi, suka musyawarah. Rasulullah itu suka yusawiruhum, suka berdiskusi dengan para sahabat fil umur, dalam banyak urusan. Jadi kalau panjenengan senang diskusi, itu niru gaya hidupnya Rasulullah. Kalau bahasa Rasulullah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu, orang yang suka musyawarah tidak akan pernah rugi. Siapa yang suka musyawarah, dia paling dapat banyak solusi. Tapi milih-milih nggih musyawarahnya. Karena kalau salah milih teman diskusi, seperti orang yang diceritakan Rasulullah membunuh 99 orang. Musyawarahlah, konsultasilah dengan ulama yang salah. Wahai kiai, saya membunuh 99 orang, bisa ndak tobat? Parah sampean itu, manusia loh itu, bukan tikus. Ndak bisa, parah sampean itu. Dibunuh juga kiainya, lengkap 100. Salah milih tempat diskusi juga bahaya. Salah memberikan solusi juga bahaya, dibunuh dia. Curhat lagi ke kiai yang benar yang ini. Wahai kiai, saya bunuh 100 orang. Apakah bisa saya tobat? Bisa sekali. Allah itu Maha Pengampun. Panjenengan ndang tobat. Selamat kiainya, dia juga jadi tobat. Ngoten nggih. Jadi senang-senanglah musyawarah.
termasuk dengan pasangan. Biasa musyawarah dengan pasangan terkait hal yang paling kecil sekalipun, itu nanti efeknya luar biasa. Dan rumusnya harus begini, biar musyawarah itu gayeng, adem, tentrem musyawarahnya. Kalau usulannya diterima, panjenengan istighfar. Kenapa? Karena usulannya akan dipakai banyak orang. Khawatir usulan panjenengan ada yang salah, tanggung jawab panjenengan berarti. Kalau ide dan masukan panjenengan keterima, apalagi menyangkut agama, istighfar yang banyak. Khawatir ada yang salah. Kalau usulan panjenengan tidak keterima, panjenengan harus bersyukur. Alhamdulillah ide saya tidak keterima. Barangkali ide saya ada yang salah, tidak dipakai banyak orang, selamat saya. Insya Allah diskusinya rukun kalau begitu. Tidak jadi eyelan. Apalagi lempar meja, lempar mic, insya Allah tidak ada. Nah, seharusnya di rapat-rapat dewan begitu. Dibacakan di awal. Rumus rapat. 1, kalau idenya keterima, istighfar yang banyak. Kalau usulannya tidak keterima, alhamdulillah yang banyak. Nah, adem insyaallah. Baik, lanjut. Wa yushhadu litilkal sifat al mahmudah qauluhu ta'ala. Wa yashhadu dan bersaksi litilkas sifat terhadap sifat-sifat al mahmudah yang baik itu. Wa yashhadu dan bersaksi litilkas sifat terhadap sifat-sifat al-mahmudah yang baik itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala. Nah, karakter Rasulullah yang ini itu disaksikan langsung dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini adalah tentang karakternya Rasulullah yang sangat khawatir dan sangat kasihan dengan umatnya. Kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ini ayat nggih. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maksudnya itu utusan ini dari suku kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Kalau manusia dari jenis kalian sendiri. Maksudnya kalau ada dai gitu, ini dainya ini misalkan ada komunitas TKW di Jepang misalkan. Oh, ini dainya dari Indonesia, dari kalangan panjenengan sendiri, dari sebangsa dan setanah air. Itu secara psikologis ada kedekatan akhirnya. Min anfusikum, dai ini sebangsa dengan kalian. Nah, gitu maksudnya. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah itu karakternya aziz. Aziz itu berat rasanya, berat sekali. 'Alaihi ma anittum, apa yang kalian rasakan soronya itu. Rasulullah itu paling berat perasaannya ketika lihat umatnya itu kehidupannya susah. Terutama di saat awal-awal Islam yang diblokir, dibully sama orang kafir Quraisy dan diusir. Rasulullah itu paling berat merasakan itu. Tapi lihat para hadirin sekalian, Rasulullah kan paling dikhawatirkan kan umatnya nggih. Dan umatnya juga sama. Paling dikhawatirkan Rasulullah. Ada beberapa ibu-ibu di zaman Rasulullah itu yang putranya meninggal di medan perang, ada yang 3 meninggal. Itu ketika ditanya, gimana perasaan panjenengan putranya 3-tiganya meninggal mati syahid? Si ibu ini justru begini, enggak gimana kabar Rasulullah, kondisi Rasulullah? Putranya enggak kepikiran yang mati syahid, yang paling dipikirkan adalah Rasulullah selamat atau enggak. Ini namanya the law of attraction kalau dalam ilmu barat, hukum tarik menarik. Panjenengan punya rasa apa, orang lain juga akan punya rasa yang sama. Panjenengan kalau ke bank gitu nggih, masuk sejak dibuka pintu gitu, selamat pagi, selamat siang, silahkan. Panjenengan perasaannya bawanya senang dan tersenyum boten? Katut kan nggih? Katut ikut tersenyum.
Itu namanya tarik menarik. Kalau ketemu orang di jalan gitu cemberut gitu ketus, kan bawanya pengen ketus juga panjenengan. Rasulullah perhatiannya sama umatnya luar biasa, umatnya juga tidak kalah luar biasa. Sampai-sampai ibu tadi itu anaknya meninggal mati syahid 3, tidak mikir anaknya, justru mikir gimana Rasulullah selamat atau enggak. Masya Allah, saking cintanya itu ibu-ibu pada Rasulullah, enggak, lebih penting Rasulullah yang selamat. Kalau anak saya mati syahid memang tujuannya biar mati syahid. Makanya di perang Badar itu meskipun kalah jumlah, kalah persenjataan, tapi menang niat, menang semangatnya orang Islam memang pengen mati syahid. Semangatnya orang kafir Quraisy pengen berpesta pora. Memang sejak awal sudah Abu Jahal bilang nanti kita pesta di sana, kita mabuk-mabukan, kita macam-macam sudah. Niatnya sudah pesta. Kalau umat Islam memang niatnya mati syahid, beda. Beda, semangatnya beda. Sudah loss gitu nih, perangnya sudah loss, tidak ada khawatir gimana nasibnya ini di rumah, tidak ada sudah. Ibunya pun juga loss. Ketika anaknya meninggal 3, tidak kepikir, wong itu sudah tujuan hidup saya, anak saya mati syahid. Yang paling saya kepikiran Rasulullah selamat enggak. Nah, gitu. Oke, lanjut. Itu yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Haris itu pengen banget. Rasulullah itu pengen banget. Kalau panjenengan kalau ditanya apa yang paling panjenengan pengenkan, kan pasti ada nggih. Ada yang saya pengen banget tapi sampai sekarang belum keturutan. Nah, Rasulullah kalau harisun ini, apa yang paling diinginkan adalah umatnya masuk Islam semuanya, umatnya beriman semuanya. Jadi cita-cita Rasulullah yang paling besar itu gimana biar umatnya nyembah Allah semuanya. Umat Islam manusia itu nyembah Allah semuanya. Itu dimaksud dengan harisun alaikum. Pengen banget agar hambanya Allah itu, umat manusia itu nyembah Allah semuanya. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu terhadap orang-orang mukmin raufur rahim. Ini asmaul husna nggih sekalian. Rauf itu asmaul husna, rahim itu asmaul husna. Panjenengan tidak boleh ngasih nama putra panjenengan dengan asmaul husna saja. Tapi kalau sebelum asmaul husna dikasih abdun boleh, bagus malah. Kalau ada orang dinamai rohim, jangan. Kalau Abdur Rohim boleh, karena kalau Rohim itu zat yang maha penyayang. Kalau Abdur Rohim, hambanya zat yang maha penyayang. Ghafur jangan, kalau hanya Ghafur tok tidak boleh. Kenapa? Karena artinya Ghafur adalah zat yang maha mengampuni. Hanya Rasulullah yang diberikan gelar asmaul husna 2, Raufun dan Rohimun. Rasulullah dikasih label khusus Raufur Rohim. Rasulullah itu orang yang paling penyayang. Rauf itu syadidur rahmah, paling penyayang. Rohim dan sangat pengasih dan penyayang sama. Tapi kalau Rauf itu lebih banget penyayangnya gitu. Makanya bahasa Rasulullah, saya itu lebih sayang pada umat saya melebihi orang tua pada anaknya. Rasulullah itu lebih sayang pada umatnya melebihi orang tua pada anaknya. Itu yang maksud dengan Raufur Rahim. Kemudian qala Al-Hasan bin Al-Mufaddal, berkata Imam Hasan bin Al-Mufaddal rahimahullah, lam yajma'illahu li ahadin min anbiya'ihi, Allah itu tidak pernah mengumpulkan nama untuk nabinya. Allah itu tidak pernah mengumpulkan nama untuk nabinya ismaini min asma'ihi, 2 nama sekaligus. Allah itu tidak pernah ngasih label asmaul husna kepada nabinya, apalagi 2 sekaligus. Kecuali illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada Nabi Muhammad. Fasammahu raufan rohima, maka dikasih label Rasulullah itu Rauf dan Rohim. Padahal Rauf dan Rohim itu hanya miliknya Allah.
tapi Rasulullah dikasih label itu juga, Raufur Rahim. Nah, para hadirin sekalian, jadi hidup itu semakin kita banyak menyayangi, maka kita akan semakin banyak disayangi. Semakin banyak kita perhatian, maka kita semakin banyak diperhatikan orang. Ada hadis yang sangat masyhur, sangat populer. Hadisnya enak dibaca. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fis sama, man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Orang-orang yang di dunia penyayang, penyayang sama orang, penyayang sama hewan bahkan, itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu, sayangilah man fil ardi, apapun yang ada di bumi. Yarhamuhum man fis sama, maka kamu akan disayangi oleh yang di langit. Sayangi yang di bumi, maka panjenengan akan disayangi sama yang di langit. Bukan hanya Allah saja, tapi para malaikat akan menyayangi panjenengan ketika panjenengan sibuk menyayangi. Ini hadis ini biasanya dibaca kalau ada syekh-syekh para habaib Timur Tengah, lalu minta ijazah hadis. Hadis ini yang dibaca biasanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini banyak kalimat rahmah. Ar-rahimun itu rahmah, yarhamuhumur rahman. Pokoknya hadis ini ngajarkan hidup damai, hidup penyayang, jangan banyak-banyak ada benci dan dendam dengan sesama, apalagi benci dengan hewan-hewan di sekitar, kecuali hanya untuk ngamalkan hadisnya Rasulullah. Misalkan ada hewan buas, ya dibunuh sesuai dengan perintahnya Rasulullah. Ada hewan-hewan yang memang dianjurkan dibunuh. Ada hewan-hewan yang harus disayang. Sehingga kita hidup itu penuh dengan rasa kasih sayang yang begitu bikin bahagia hidup dan membahagiakan hidupnya orang lain. Orang yang penyayang itu hidupnya bahagia, hidupnya orang lain juga bahagia. Loh, kalau orang tidak penyayang, para hadirin, itu ketika meninggal, ngapunten, bahasa Rasulullah itu, orang-orang alhamdulillah bisa istirahat dari gangguannya. Orang-orang yang tidak penyayang ketika sudah meninggal, itu sekitarnya itu bersyukur karena sudah diistirahatkan dari gangguan orang ini. Kan tidak pengen meninggalnya kita itu disyukuri orang. Ya meskipun tidak sampai bilang alhamdulillah, sudah tidak sampai bilang begitu, tapi dalam hati kan tetap keluar itu, sudah tidak ada yang ganggu saya. Kan gitu. Sehingga tidak nangis orang itu. Nah, kita hidup pengen begitu, nambah ilmu, nambah adab, biar jadi orang yang penyayang. Katanya para ulama, sekep yang paling, napa sekep? Tahu sikap nggih? Sikap. Jawanya sama, sikap nggih. Nggih, sikap kalau Jawanya nggih. Bahasa Maduranya sekep, bahasanya Jawanya sikap nggih. Bisa nggih? Sikap yang paling bisa diandalkan, bukan celurit, bukan keris, bukan parang, bukan. Tapi akhlak panjenengan. Ketika akhlak panjenengan bagus, panjenengan sudah punya sikap yang paling sakti. Orang tidak akan berani. Hewan, kalau lihat panjenengan para wali itu, hewan-hewan buas pun tidak berani sama orang yang sudah punya akhlak yang bagus, punya kasih sayang yang bagus itu. Loh, hewan tuh ngerti, para hadirin sekalian. Hewan sebuas apapun ngerti orang yang punya kasih sayang. Pernah lihat kontennya buaya besar itu sama mbah-mbah yang sering dikasih pakan pakai perahu itu. Oh, siapa yang tidak tahu kalau Rizka, buaya yang namanya Rizka itu. Siapa yang tidak tahu betapa buasnya buaya itu. Tapi hewan sebuas apapun ngerti, orang itu punya energi kasih sayang. Makanya sama Rasulullah, irhamu man fil ardi, sayangi apapun yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka kamu akan disayangi sama yang di langit. Ngoten nggih? Sampun insyaallah.
Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ini. Alhamdulillah. Kahwa. Dia jangan tuh. Ibu saya itu ahli kopi. Ahli kopi karena senang tahajud sampai duha, tidak lepas mukena. Sehingga butuh kopi untuk biar tidak ngantuk. Akhirnya ahli kopi. Jadi kalau kopinya beliau itu disukai banyak orang. Jadi, karena memang tiap hari ngopi paginya itu hanya untuk biar tidak ngantuk dari tahajud sampai duha biar tidak lepas mukena. Kalau saya habis subuh apalagi Ramadan, wah sudah dikasih kopi sak cerit pun tidak akan tetap. Monggo. Ngapunten Ustaz, mau nanya tentang tadi yang panjenengan bahas masalah diskusi, yang orang yang suka diskusi itu meneladani Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, nggih. Nggih. Apa bedanya diskusi sama debat, nggih? Niki mari apa? Kalau diskusi atau debat di sosmed itu apa termasuk diskusi juga? Nggih. Sebenarnya kalau debat itu konotasinya lebih negatif sebenarnya. Kalau debat itu biasanya konotasinya lebih ke arah mencari kemenangan, lebih dari mencari kebenaran. Biasanya. Makanya gandengannya debat kusir. Tidak ada diskusi kusir, tidak ada. Debat kusir itu yel-yelan, sudah nggak terkendalikan. Kalau itu sudah bukan diskusi gitu. Makanya tidak disandingkan diskusi kusir, tidak ada. Kalaupun ada toh debat yang positif, misalnya debat cawapres gitu kan ya. Debat capres dan cawapres. Itu sebenarnya diskusi sebenarnya. Sebenarnya diskusi. Yang jelas debat itu secara umum konotasinya lebih negatif, yang motifnya nyari menang ketimbang nyari benar. Kalau diskusi model Imam Syafi'i, diskusi dengan muridnya, lalu ada berapa yang salah dari Imam Syafi'i, diralat akhirnya. Oh enggak, saya ralat. Gitu nggih. Contoh yang lain. Ini orang lebih tua, gimana cara diskusinya? Cara diskusinya gimana? Ini orang lebih tua. Ini ada ulama ngasih contoh. Pengen diskusi sama orang tua yang menurut kita di orang tua ini ada yang salah kayaknya. Gimana biar tetap hormat, biar enggak terjadi debat. Karena orang yang lebih tua baik secara usia maupun secara jabatan, bawaannya tidak mau debat, tidak mau diskusi, tidak mau biasanya, tidak mau dikasih nasihat gitu. Suatu hari murid ini ngetok pintu. Assalamualaikum. Tuan rumahnya bilang, gurunya, man huwa, siapa itu? Tamunya bilang, murid ini, ana, kulo. Kulo itu siapa kan banyak. Jadi murid dan guru ini awalnya diskusi hampir ke debat tentang isim yang paling ma'rifat dalam nahu. Isim yang paling ma'rifat itu maksudnya kalimat yang paling jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau kata gurunya kalimat paling jelas itu kata ganti. Saya, kamu, dia itu kan kata ganti. Itu jelas katanya. Kalau kata muridnya kalimat yang paling ma'rifat, paling jelas itu adalah nama. Ngoten nggih? Ndak ketemu ini. Akhirnya si murid pengen nasihatin gurunya. Assalamualaikum. Man huwa, siapa itu? Ana, kulo. Diulang. Man huwa, agak naik suaranya. Kulo. Man huwa, siapa itu? Yang jelas katanya. Buka pintunya. Oh, kamu toh. Yang jelas kalau jawab itu. Oh, berarti lebih jelas nama nggih guru ketimbang kata ganti. Gurunya langsung mikir, oh iya, saya salah. Ya, kamu yang benar. Jadi debat gitu. Di Al-Qur'an ada sebenarnya kalimat debat. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara allati hiya ahsan, yang paling terbaik.
Kalau terpaksa masuk ke ruang debat, berdebatlah dengan cara yang paling terbaik. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap rakyatnya. Sayyidina Ali jadi pemimpin, rakyatnya bilang, wahai Sayyidina Ali, di zaman sampean ini rusak parah, tidak kayak zamannya Abu Bakar dan Umar. Di zamannya Abu Bakar dan Umar itu loh, rakyatnya adem, tentrem, nggak ada tukaran. Zaman sampean tuh orang-orang tukaran semuanya. Ini ngeritik pemimpinnya di depan langsung. Sayyidina Ali dengan tenang begini, kan kalau il-ilan itu bisa gebuk-gebukan nanti, bisa antem-anteman, bisa baku hantam. Oh iya wajar kalau zamannya Abu Bakar sama Umar itu negaranya aman damai karena rakyatnya kayak saya soalnya. Menantunya Rasulullah loh ya, sepupunya Rasulullah, ngajinya langsung sama Rasulullah. Kalau zaman saya gimana mau antrem dan mau damai dan tentrem kalau rakyatnya kayak panjenengan, dikit-dikit protes gitu, dikit-dikit nyalahkan orang gitu. Yang tenang. Jadi wajadilhum billati hiyasan. Yang terakhir saya sebutkan lagi, ada hadis Rasulullah begini. Ini bagi orang yang tidak suka debat, tidak suka il-ilan maksudnya. Beda dengan diskusi dan musyawarah. Debat itu maksudnya nyampe di tema satu topik tertentu, tidak endang disepakati, terjadilah il-ilan, itu berarti debat sudah mau menangnya sendiri gitu. Katanya Rasulullah, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Saya jamin satu rumah di tengah-tengah surga. Nah, kaplingan rumah di tengah-tengah surga. Siapa yang tidak pengen? Di dunia aja kaplingan rumah itu sampai kita bersabar bertahun-tahun. Ini di tengah-tengah surga. Untuk sinten? Liman tarokal miro'ah. Orang yang meninggalkan debat, tidak mau debat, walau kana muhikkon, meskipun dia benar. Contohnya gini, saya kasih contoh. Sedang di jalan naik mobil, diseruduk orang. Panjenengan padahal jalannya pelan, ndak minggok kanan, ndak minggok kiri, diseruduk orang. Turun, terjadilah diskusi di situ. Awalnya sih diskusi. Naik levelnya ke debat, karena tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang mau salah. Lalu si punya mobil yang panjangan situ, sudah tidak apa, mungkin saya yang salah, dah. Panjang tinggalkan. Ini namanya liman tarokal miro'ah walau kana muhikkon. Debat di medsos, wah sampean salah ini dukungan capresnya presidennya sampean ini. Iya tidak apa-apa, sudah. Ini namanya liman taro, sampean itu bodoh, goblok. Sampean baru tahu tak kalau saya bodoh dan goblok. Saya emang dari dulu bodoh dan goblok, makanya ngaji sampai sekarang saya. Kalau saya pinter ya sudah tidak ngaji sekarang. Gitu. Selesai akhirnya, tidak mau debat gitu loh. Ini namanya katanya Rasulullah, orang yang begini dijamin satu rumah di tengah-tengah surga. Tapi kan tidak mudah para hadirin. Kalau panjangan sedang digare kan bawahnya pengen tensinya naik, adrenalinnya naik, amunisinya mau keluar semuanya. Nonton gimana? Jadi debat sama diskusi bedanya begitu. Kadang ada awalnya diskusi musyawarah, nanti ujungnya nyampe ke debat. Nonton abun. Ada satu lagi. Monggo. Gimana minta trik dan sarannya. Gimana caranya menyikapi orang yang kita sudah niat berbuat baik, setiap ketemu atau berpapasan di jalan kita selalu menyapa. Terus tapi orang itu maksudnya apa namanya? Ditanggapi dengan cuek ataupun sewot, lebih level tingginya. Apakah kita masih tetap harus berbuat seperti awal atau kita ikut cuek? Yang pertama, sikap panjenengan kalau sudah bersikap baik, sudah ramah, nyapa, senyum, 3S gitu nggih, sapa, salam, senyum. Sudah diamalkan semuanya. Lalu dia pakai 3C, cemberut, cuek, napa lagi satunya? Apakah jenengan akan ganti stylenya atau enggak? Kalau menurut saya enggak usah diganti. Kenapa? Satu,
Kalau ketemu orang yang begitu, panjenengan justru harus kasihan. Ya Allah, kasihan orang ini ya. Sudah disapa dengan baik tapi masih cemberut. Dia punya masalah apa sih sebenarnya? Dia hutangnya sebanyak apa ya? Kok sampai cemberut terus gitu? Kan begitu, kan panjenengan layak kasihan justru. Yang ditakutkan itu kan karena setiap disapa itu orang itu nggak ada respon positif. Jadi kita kan berpikirnya gini, berpikirnya jelek akhirnya. Jangan-jangan saya punya salah sama orang itu kan gitu. Yang ditakutkan itu, jadi prasangkanya jadi buruk. Nggih. Boleh begitu. Solusinya dua. Kalau punya pikiran begitu, jangan punya pikiran ketemu orang ini kok begini sikapnya ya. Apa saya punya salah bagi dia ya? Solusinya cuma dua. Jenengan ajak ngobrol terus terang, salah saya apa? Ya dah gitu juga nggih, dah gitu aja. Bahasa yang bagus. Ngapunten, saya punya salah boten sama jenengan. Solusinya dua. Yang pertama itu. Kalau jenengan ndak bisa begitu, anggap aja ndak ada salah. Kalau punya pikiran begitu, solusinya satu, ditanyai lebih jelas, bener ndak pikiran panjenengan itu? Kalau ndak hilangkan sekalian, kalau ndak berani. Oh saya ndak enak lah ngobrol nanyain begitu. Ya sudah hilangkan pikirannya. Oke, sikapnya tetap. Karena kebanyakan orang itu yang rumit adalah berantem dengan pikirannya sendiri. Misalkan gitu, punya tangga. Kayaknya tangga saya itu ada masalah dengan saya. Padahal tangganya ada masalah. Hanya karena suatu hari dia lewat tidak senyum, entah karena dia tidak melihat kayaknya atau dia sedang banyak pikiran gitu ya. Sebenarnya bukan masalahnya bukan tetangganya itu, tapi tetangga itu sedang banyak pikiran atau sedang fokus ke yang lain, akhirnya tidak senyum. Akhirnya satunya, ini kayaknya ada masalah dengan saya. Tetangganya tidak ada masalah padahal. Akhirnya semalam dia mikir gimana besok ya, berantem dengan pikirannya sendiri. Dia ciptakan musuh sendiri. Dia sibuk melawan musuhnya sendiri dalam pikirannya. Caranya gimana? Segera validasi, segera cross-check benar enggak pikiran panjenengan itu. Kalau enggak, ya sudah. Kalau iya, ya sudah selesaikan. Kalau enggak berani berterus terang, hilangkan sekalian pikirannya. Sifat tetap. Kenapa kok sifat harus tetap? Panjenengan harus ramah dan senyum. Sebenarnya ramah dan senyum itu untuk kepentingan panjenengan, bukan untuk orang. Orang yang ramah dan senyum itu bahagia. Kalau jenengan cemberut itu tidak bahagia. Oh nggih, loh jenengan bahagia. Jadi ketika panjenengan senyum dan ramah itu untuk kepentingan kebahagiaan panjenengan. Oh, motifnya yang perlu diperbaiki. Oh, motifnya perlu diperbaiki nggih. Nggih. Motifnya adalah gini. Nah, motifnya perlu diperbaiki. Napa? Panjenengan ketika bersedekah biar ndak kecewa dan ndak merasa sia-sia, motifnya harus karena Allah. Kok terlalu keren ya karena Allah, itu terlalu alim banget lah. Ganti. Karena hobi. Saya sedekah karena hobi. Mau orang bilang terima kasih, mau orang ndak bilang terima kasih, tetap cemberut, ndak ngurus. Kesenangan saya itu sedekah. Saya main bola nggih, main futsal. Hobi saya main futsal. Sekali nyaduk kena paving. Luka. Main ndak besok? Tetap main. Kenapa? Hobinya adalah main futsal. Ndak ngurus terjadi apapun. Hobi panjenengan senyum ramah. Orang mau cemberut, mau ndak balas apa-apa, ndak ngurus. Wong hobi saya senyum. Kecewa dan merasa sia-sia karena motifnya pengen dapat balasan yang sama. Ketika harapannya pada makhluk semakin banyak, semakin siap-siap panjenengan sering loro ati. Nggih? Manusia itu begitu, jangan ngarep banyak sama manusia itu. Kenapa? Apalagi bahkan itu sendiri apalagi, karena kebanyakan orang memang tidak bisa senyum susah senyum sama pasangan. Banyak, saya ngajari ini sejak awal di rumah saya. Sejak awal saya nikah, saya bilang ke istri saya, insya Allah senyum saya itu paling banyak di rumah. Buktikan kalau tidak percaya. Saya ajari,
Kenapa saya melihat dinamika sosial di keluarga saya? Pasangan itu lebih susah bermanis-manis wajah dan bermanis-manis kata ketimbang dengan orang baru dikenal di luar. Bagi saya itu kok salah kayaknya ya. Wong yang paling membutuhkan itu adalah yang serumah dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wong mereka itu sak kasur dengan kita loh. Mosok cembur-cemburutan enggak menarik hidupnya. Memang harus dipaksa sejak awal, dipaksa diri sendiri, dipaksa dibuat peraturan begitu. Harus banyak senyum di rumah, Mas. Oh, tahu nggih, Pak. Meskipun enggak mudah nih. Biasanya yang lebih mudah yang bapak-bapak insyaallah. Karena bapak-bapak itu lebih mudah pakai logika, ibu-ibu itu lebih mudah pakai rasa. Nah, campurkan aja dua itu, gabungkan maksudnya. Kalau logika semuanya bahaya, kalau rasa semuanya bahaya, gabungkan aja. Insyaallah panjenengan jadi keluarga yang keren. Ngoten nggih, Pak? Terus nggih? Ampun. Jadi jangan banyak berharap sama manusia, benar. Loro hati sebenarnya. Kalau ngarepnya pada manusia itu. Termasuk pasangan kita itu juga manusia nggih. Jadi jangan banyak berharap banyak. Ya, Pak? nanti terjadi debat kusir di rumah. Kalau sudah terjadi debat kusir itu tidak menarik para hadirin. Harus ada yang suka ngalah di rumah itu. Kalau suka ngalah, jangan langsung kasih tanda nih. Ya, hari ini ngalah misalnya nggak debat, saya dapat rumah satu sekarang. Dapat kaplingan rumah di tengah-tengah surga. Nanti banyak-banyakan sama istri. Oh, rumahku sudah 10 loh ya. Saya sudah ngalah 10 kali ini. Kuyonannya begitu. Ngoten nggih? Yang kita obrolkan itu manis, indah, ngamalnya emang susah. Ngeres, tapi butuh dicoba. Kalau pengen terus berkembang lebih baik, insya Allah. Sampun? Alhamdulillah. Semoga barokah dan manfaat. Semoga dengan barokahnya ngaji kita diparingi sehat dohir batin, diparingi panjang umur yang baik, yang taat, bahagia, berlimpah rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diparingi keluarga, pasangan, anak dan cucu yang solih solihah, yang qurratu a'yun, yang manfaat untuk agama dan bangsa. Dan semoga pahala ngajinya ngalir juga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga diparingi sehat dohir batin, diparingi panjang umur, diparingi kemudahan dalam segala urusan. Yang sudah meninggal semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangkan kuburannya, Allah jadikan ahli surga. Ala hadihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.